Mari kita lanjutkan materi ekonomi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan investasi. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian fungsi konsumsi dan tabungan. Kemudian ada fungsi konsumsi, nanti ada penjelasan tentang fungsinya. Kemudian fungsi tabungan, grafik fungsi konsumsi dan tabungan, hubungan antara MPC dan MPS, kemudian ada multiplier effect atau yang disebut dengan angka pengganda. Kemudian perhitungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, serta tentunya pembahasan soal-soal. Adik-adik sekalian, konsumsi yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau negara sangat erat hubungannya dengan pendapatan masyarakat dan negara, sehingga besar kecilnya konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Jadi semakin besar pendapatan akan selalu diikuti oleh meningkatnya konsumsi. Jadi ada hubungan antara pendapatan dengan konsumsi. Nanti sifatnya adalah perbandingan lurus atau perbandingan slope positif. Sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat akan ditabung, sehingga semakin besar pendapatan akan semakin besar pula tabungan. Jadi hubungan antara pendapatan dan tabungan bersifat positif. Jadi ingat, berarti pendapatan itu sama dengan Y. Ini pendapatan. Kemudian konsumsi itu C, konsumsi, dan S itu adalah tabungan. Jadi ada hubungan Y sama dengan C plus S, Jadi ketika pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik serta tabungan juga akan naik. Misalkan punya pendapatan 100, konsumsinya 75, maka untuk ditabung 25. Kemudian jika pendapatan ternyata naik jadi 200, tentunya semakin naik pendapatan, konsumsi juga akan naik, katakanlah 150, maka akan menaikkan tabungan. Nah, dari sini kita akan mengetahui apa yang disebut dengan, di sini ada delta Y, kemudian di sini ada delta C, kemudian di sini ada delta S. Delta Y-nya sendiri adalah 200 kurangi 100, ketemunya 100. Kemudian delta C-nya adalah 150 kurangi 75 sama dengan 75. Kemudian delta S-nya sendiri adalah 50 dikurangi 25, ketemunya 25. Nanti akan dijelaskan, nanti ada MPC sama MPS, Ada MPC, ada MPS. Kalau MPS itu delta S per delta Y, sedangkan MPC itu delta C per delta Y. Nah, dari sini diketahui MPS-nya adalah 25 per 100 atau 0,25, sedangkan MPC-nya 75 per 100 sama dengan 0,75. Oke, kemudian pengertian fungsi konsumsi dan tabungan. Jadi dalam suatu perekonomian, pendapatan suatu masyarakat atau negara secara keseluruhan dialokasikan ke dalam dua kategori penggunaan, yaitu untuk keperluan konsumsi dan tabungan. Pada umumnya, pendapatan itu dilambangkan dengan huruf Y, kemudian konsumsi C, kemudian tabungan S, dan investasi I. Jadi intinya fungsi konsumsi adalah berkaitan sama pendapatan suatu negara dan juga konsumsi otonom suatu masyarakat atau negara dengan simbol-simbol
sebagai berikut ya. Yang pertama ada simbol C ya. C itu artinya konsumsi ya, ini artinya konsumsi. Kemudian S yaitu tabungan, Y itu pendapatan, sedangkan I adalah investasi. Jadi nanti suatu saat itu S itu sama dengan I, yaitu dimana tabungan sama dengan S itu tabungan itu sama dengan investasi. Bedanya kalau tabungan itu uangnya tetap ya. Kalau investasi biasanya untuk diputar untuk usaha. Ini bisa untung, bisa laba, bisa rugi. Tapi kalau tabungan tetap. Sedangkan A itu disebut dengan konsumsi otonom. Konsumsi otonom. Apa konsumsi otonom? Yaitu konsumsi saat pendapatan sama dengan 0 atau alias posisinya menganggur ya, alias posisi menganggur. Kemudian B itu atau MPC itu adalah marginal propensity to consume atau hasrat. Hasrat itu atau keinginan untuk berkonsumsi. Sedangkan 1 - B sama dengan MPS atau marginal propensity to save atau hasrat atau keinginan untuk menabung. Yang berikutnya menurut John Maynard Keynes ya, pendapatan suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ditunjuk dari perseorangan Y sama dengan C plus S. Tadi Y itu pendapatan, C-nya itu konsumsi ya, ini konsumsi, S-nya adalah tabungan. Ditinjau dari suatu perusahaan, jika uangnya muter itu Y sama dengan C plus I, di mana I adalah investasi. Jadi keterangannya Y-nya adalah pendapatan, C-nya konsumsi, kemudian S-nya tabungan, I-nya investasi. Ingat adik-adik, rumus dasarnya Y sama dengan C plus S. Nah, nanti ada suatu saat dia tidak mempunyai tabungan, itu disebut dengan Y sama dengan C. Nah, posisi ini itu disebut dengan BEP ya, atau disebut BEI. Apa BEP, BEI? BEP adalah break even in point ya. Break even point atau break even income. Nah, itu posisi saat dia nggak mempunyai tabungan. Nah, kondisi ini disebut dengan pendapatan keseimbangan, artinya dia tidak mempunyai tabungan. Jika kita jabarkan Y sama dengan C plus S, nah, nanti jika misalkan tadi pendapatan naik ya, misalkan dari P1 kemudian menjadi P2 ya, pendapatan naik tentunya akan berpengaruh terhadap C1 ya, ini naik ya, misalkan ini naik menjadi P2 naik, tentunya C1 juga naik ya, C2 ya, C1 menjadi C2 naik. Begitu pula S-nya, S1 juga naik, S2 juga naik, karena ada hubungan yang berbanding lurus ya, berbanding lurus antara pendapatan dengan konsumsi atau tabungan ya. Kalau berbanding lurus nanti kurvanya seperti ini ya, kurvanya. Bedanya nanti kalau ada S-nya itu dimulai dari main ya. Ingat ya, kalau fungsi konsumsi otonomnya itu A-nya positif, konsumsi saat pendapatan sama dengan 0. Sedangkan S jika tabungan
A-nya itu negatif ya. Berarti nanti posisinya kalau C itu di sini. Ini A namanya. Nah, ini C sama dengan misalkan fungsi konsumsi apa. Sedangkan di sini itu berarti min A ya. Ini berarti fungsi tabungan. Oke, kemudian jika pendapatan perubahan ya atau delta Y, maka akan berakibat konsumsi dan tabungan juga berubah. Perubahan itu dapat ditentukan sebagai berikut ya, nanti ada MPC, yaitu angka perbandingan antara besarnya konsumsi atau delta C dengan besarnya pendapatan nasional atau delta Y, sehingga MPC sama dengan delta C per delta Y. Ingat, tadi simbol lain dari MPC itu sama dengan B kecil ya. Delta C adalah selisih konsumsi atau tambahan konsumsi atau perubahan konsumsi, sedangkan delta Y adalah selisih pendapatan atau tambahan pendapatan atau perubahan pendapatan. Nah, biasanya delta C itu C2 kurangi C1, sedangkan delta Y itu berarti Y2 kurangi Y1. Oke, sedangkan MPS atau hasrat atau keinginan untuk menabung adalah perbandingan antara tambahan tabungan atau yang disebut dengan delta S dengan tambahan pendapatan nasional atau yang disebut dengan delta Y. Ini tambahan tabungan, kalau di sini tambahan pendapatan. Nah, selisih tabungan atau delta S itu selisih tabungan atau tambahan tabungan atau perubahan tabungan, sedangkan delta Y adalah selisih pendapatan atau tambahan pendapatan atau perubahan pendapatan. Delta S berarti S2 kurangi S1, delta Y itu berarti Y2 min Y1. Nah, nanti selalu akan terjadi ya, hasrat untuk berkonsumsi kita ditambah hasrat untuk menabung kita itu selalu sama dengan 1. Tadi simbolnya B kecil, MPC sama dengan, ingat, MPC itu simbolnya B kecil ditambah MPS sama dengan 1. Berarti MPS sama dengan 1 min B. Oke, kita beralih ke fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi, yaitu disimbolkan dengan C, dengan pendapatan yang disimbolkan dengan Y. Pada umumnya fungsi konsumsi ya dirumuskan dengan C sama dengan A plus BY. Nah, biar gampang mengingat terus, maka punya rumus itu dibaca ya. Dibaca ada dengan CABI ya. C sama dengan A plus BY, di mana A itu harus positif, sedangkan B itu juga harus positif. Tadi diingat, A itu namanya konsumsi otonom ya. Konsumsi otonom adalah konsumsi, ini konsumsi saat pendapatan sama dengan 0. Sedangkan nilai B itu harus positif. Tadi nilai B itu sama dengan MPC atau keinginan untuk berkonsumsi, keinginan berkonsumsi ya. Sedangkan C adalah tingkat konsumsi ya, tadi besarnya pengeluaran konsumsi atau konsumsi otonom, sedangkan B atau MPC tambahan ya, delta C tambahan konsumsi terhadap tambahan ya pengeluaran, atau delta C dibagi delta Y, itu MPC itu delta C dibagi delta Y. Oke, kemudian untuk mengetahui besarnya A, nah dapat dihitung dengan rumus ini. A sama dengan APC ya, APC itu rata-rata ya, average ya, average propensity to consume. Sedangkan MPC itu sama dengan B kecil tadi ya, kemudian dikalikan dengan Y. Jadi rata-rata keinginan untuk berkonsumsi itu C per Y.
Sedangkan MPC tadi delta C per delta Y, yaitu tambahan konsumsi dibagi dengan tambahan pendapatan. Dalam fungsi konsumsi kita harus mengenal apa yang disebut dengan break even point, tadi sudah dibahas, atau BEI. Ya, BEP atau BEI adalah tingkat pendapatan sama dengan pengeluaran, yang disebut dengan Y sama dengan C plus S, sehingga dia tidak punya tabungan. Ingat, posisi ini tidak punya saving atau tabungan. Nah, fungsi konsumsi disimpulkan dengan C, fungsi tabungan itu S. Nah, di sini ada soal, ini contoh soal. Diketahui pendapatan suatu negara beserta konsumsi dan tabungan sebagai berikut. Tingkat pendapatan nasional, ya, berarti Y. Nah, tingkat pendapatan nasional 1.000 miliar, besarnya konsumsi 950, tabungannya 50. Tingkat pendapatan nasional 1.200, besarnya konsumsi 1.100, tabungannya 100. Tentukan fungsi konsumsi. Nah, dari sini kita mencari fungsi konsumsinya. Diketahui berarti pendapatan Y1 adalah 1.000, sedangkan konsumsi C1-nya 950. Tabungannya S1 itu 50, sedangkan Y2 pendapatannya 1.200, kemudian konsumsinya 1.100, tabungannya S2-nya adalah 100. Nah, fungsi konsumsi tadi mencari A itu sama dengan APC kurangi MPC kali Y. Nah, sedangkan APC adalah C per Y. Nah, C-nya sudah ada, yaitu 950 dibagi 1.000. Nah, ini dicoret-coret berarti 0,95. Berarti A-nya ketemu 0,95 kurangi MPC-nya. MPC-nya itu delta C per delta Y. Delta C-nya di sini sudah ada, delta C-nya 1.100 dikurangi 950, ya, 150. Nah, kemudian delta Y-nya diketahui 1.200 kurangi 1.200, berarti MPC delta C per delta Y sama dengan 200 dibagi 150. Balik ya, 150 dibagi 200. 150 dibagi 200 bagi 5 berarti 3/4 atau 0,75. Berarti MPC-nya ketemu 0,75 kali Y. Y-nya di sini 1.000. Oke. Berarti di sini sudah ada, ya. Berarti tinggal dimasukkan, ya. Ini berarti 0,2 kali 1.000 berarti 2 0 3 1 2 3 200. Nah, 200 A-nya, berarti A-nya 200. Di sini tadi APC min MPC kali Y,
berarti 0,95 min 0,75 kali 1000 ketemunya 200. Jadi fungsi konsumsinya sama dengan A plus BY. A-nya 200, tadi B-nya adalah 0,75Y. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tentukan besarnya titik keseimbangan BEP. Tadi syarat BEP itu Y sama dengan C. Padahal sudah ada fungsi konsumsinya C sama dengan 200 plus 0,75Y. Berarti kan BEP Y sama dengan C. Maka C-nya kita ganti dengan Y. Berarti Y sama dengan 200 plus 0,75Y. Pindah ruas, Y min 0,75Y sama dengan 200. 1 kurangi 0,75 berarti 0,25Y sama dengan 200. 0,25 sama saja dengan 1/4. Y sama dengan 200. Perkalian silang 200 kali 4 berarti Y-nya 800. Berarti pendapatan keseimbangan ya, titik pendapatan BEP ya, pendapatan keseimbangan atau pendapatan BEP terjadi sama dengan 800. Oke, kemudian fungsi tabungan ya, atau disimbolkan dengan S ya, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan S dengan pendapatan atau Y. Rumus dasarnya kan Y sama dengan C plus S. Nah, suruh mencari S berarti Y min C. Nah, C-nya kita rubah menjadi cabi tadi. C sama dengan A plus BY. Ya, ketemunya S sama dengan min A plus 1 min B. Atau biar gampang dibaca dengan psi B ya. Kalau tadi fungsi konsumsi cabi, nanti biar ingat terus ya. Nah, S-nya sama dengan min A. Tadi min A berarti konsumsi otonom. A-nya sama dengan konsumsi saat pendapatan sama dengan 0. Saat pendapatan sama dengan 0, 1 min B sama dengan MPS. Atau keinginan untuk menabung ya, delta S per delta Y. Y-nya sendiri adalah pendapatan. Nah, sedangkan tadi sudah 1 min B sama dengan MPS. MPS itu delta S per delta Y. Ingat-ingat 1 min B itu sama dengan MPS, sedangkan B sama dengan MPC. Nilai A harus negatif ya. Kemudian 1 min B harus positif. Maka nanti dikasih kurung ya 1 min B-nya. S tabungan nasional 1 min B, MPS tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan tabungan. Oke. Kemudian ini ada contoh soal. Ya, pada pendapatan suatu negara atau besarnya konsumsi tabungan dan tabungannya, konsumsi dan tabungannya adalah, ini ada pendapatannya, berarti diketahui Y1 ya. Diketahui Y1 adalah 1000 miliar. Besarnya konsumsi 95, tabungannya kita ini kan suruh mencari tabungan, kita fokus di S-nya saja, sini 50. Kemudian Y2 1200, tabungannya S2-nya adalah 100. Kita ketahui delta S-nya berarti 100 kurangi 50 berarti 50. Delta Y-nya berarti 1200 kurangi 1000 sama dengan 200. Ketemu MPS atau 1 min B, itu berarti delta S per delta Y. Delta S-nya 50 per 200, coret-coret, bagi 5 1/4 atau 0,25. Nah, sudah diketahui MPS, suruh mencari fungsi tabungan tadi, min A ditambah 1 min B kali Y. Nah, sini pakai S1, sini pakai Y1 untuk mencari A.
S1 nya tadi 50 sama dengan min A ditambah 1 min B, sudah ada 0,25, Y1 nya 1000. Ini dikalikan dulu, berarti min 50 sama dengan min A ditambah 250. 1, 2, 3. Berarti A sama dengan 250 min 50. A-nya atau min A sama dengan ditambah ya. Nah, ini ditambah, ini pindah ruas. Ini jadi plus A, ini pindah jadi plus, berarti A-nya 300. Berarti fungsi tabungannya min A berarti min 300 ditambah 0,25Y. Oke, kemudian grafik fungsi konsumsi dan tabungan. Ini grafik fungsinya. Jadi kalau mulai dari titik origin itu Y sama dengan C plus S. Sedangkan fungsi konsumsi karena mulai dari A itu adalah konsumsi otonom. Konsumsi pada saat pendapatan sama dengan 0 itu berarti dimulai dari besarnya A. Ya, misalkan A-nya 200 berarti mulai dari 200 tarik garis. Sedangkan S, ya khusus S itu kan A-nya negatif, ya A-nya negatif, maka ke bawah. Ya, mulainya dari bawah. Sedangkan di sini itu terjadi BEP, break even point, ketika Y sama dengan C. Oke, kemudian ini langkah-langkah membuat grafik fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, ini posisi BEP, di sini Y sama dengan C, sedangkan di sini Y sama dengan ya C plus S, ya, kurang S. Kemudian ini fungsi konsumsinya. Nanti fungsi konsumsi keseimbangan atau BEP-nya coba kita cari, nanti ketemunya di sini ya. Y-nya coba kita ganti Y sama dengan C, berarti Y sama dengan 200 plus 0,75Y. Pindah ruas, Y min 0,75, Y min 0,75 sama dengan 200. 1 kurang 0,25 seperempat Y sama dengan 200, Y sama dengan 400, betul ya. Ini sekitar di sini ya, 400 BEP-nya. Nah, kemudian S-nya saat Y-nya 500 ya. Nanti S-nya 0, kita cek ya. S sama dengan min 200 plus 0,25Y. Coba Y-nya kita cek 500. Nah, S sama dengan min 200 plus 50. 5 kali 25. Oh, ini 800 ya nih. Ini kurvanya kurang tepat ya. Ini 800. Ini angkanya 8 nih. Berarti 8 kali 25 ya, 200 ya. Nah, S sama dengan min 200, S-nya 0, terbukti ya. Ini kurvanya agak, harusnya ini ke sini ya, 400-nya. Agak melebar ya. Yang jelas konsepnya sudah tahu, ketika Y sama dengan C ya, ketika kondisi BEP di sini, di tengah sini, kemudian ketika S sama dengan 0 berarti pendapatannya bisa diketahui. Terus ada hubungan antara MPC sama MPS ya. Hubungannya adalah
ketika MPC tambah MPS itu selalu sama dengan 1 ya. Sedangkan tadi MPC itu simbolnya B kecil ya. Kalau kita ganti ya, misalkan MPC ditambah MPS sama dengan 1, berarti B kecil ditambah MPS sama dengan 1B sama dengan 1 min MPS. Nah, B sama dengan 1 min MPS. Misalkan MPC nya 0,75 ya, berarti MPC ditambah MPS sama dengan 1, berarti 0,75 ditambah MPS sama dengan 1, MPS sama dengan 1 min 0,75, berarti MPS nya sama dengan 0,25. Nah, terus kemudian angka pengganda atau multiplier effect. Angka pengganda pendapatan menunjukkan perubahan konsumsi dan tabungan karena adanya perubahan pendapatan nasional ya. Misalkan harga BBM naik, maka akan mengakibatkan harga-harga yang lain seperti transportasi, sembako dan lain-lain. Itu disebut angka pengganda. Ya, angka pengganda disimbolkan dengan huruf K kecil. K kecil itu rumusnya 1 per MPS atau 1 min B. Tadi kan sama MPS sama dengan 1 min B. Ya, rumusnya kan 1 per MPS. Ya, K-nya sama dengan 1 per MPS itu diganti 1 min B. Sedangkan B itu sama dengan MPC 1 min MPC. Ini ada contoh. Ya, ada fungsi konsumsi C sama dengan 0,75. Besarnya angka pengganda ini kan cabai. A plus BY. Nah, B-nya udah ketemu 0,75. Nah, berarti MPS-nya adalah 1 min 0,75 sama dengan 0,25. Suruh mencari angka pengganda, rumusnya 1 per MPS. Berarti 1 per MPS 0,25. 0,25 itu 1/4. Naik ke atas menjadi 4. Jadi jawabannya 4. Ingat, jika angka pendapatan diperoleh 4, berarti pendapatan berubah 4 kali lipat. Sedangkan konsumsi tabungan juga berubah 4 kali lipat. Nah, kemudian cara lain mencari fungsi ya konsumsi dan tabungan ya, bisa pakai rumus ini. C min C1 per C2 min C1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ya, seperti matematika itu ada X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Saya kira cukup jelas. Nah, ini bisa pakai cara ini ya. Fungsi konsumsi juga tabungan juga bisa pakai rumus S min S1 per S2 min S1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ini cukup jelas ya. Hal-hal lain yang berhubungan dengan fungsi konsumsi dan tabungan. Menentukan besar kenaikan konsumsi. Tadi dari rumus MPC sama dengan delta C per delta Y. Berarti mencari delta C sama dengan MPC kali delta Y. MPS itu delta S itu dari MPS sama dengan delta S per delta Y. Berarti mencari delta S sama dengan MPS kali delta Y. Menentukan delta Y sama dengan delta C per MPC atau delta Y sama dengan delta S per MPS. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat.